Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Rizky Reza Fauzi. Kami dari kelompok C8 Statistika Elementer. Saya Dominik Krisnan dengan NPM 6161901128. Saya Angelin Nidita dengan NPM 6162101069. Saya Bagus Dwitya dengan NPM 6162101101. Saya Devina Aurelia dengan NPM 6162101145. Saya Arisnova Malik dengan NPM 61621011005. Ya, pada kali ini kelompok kami C8 akan menjelaskan tentang pengeluaran per kapita untuk konsumsi makanan dan bukan makanan per provinsi di Indonesia tahun 2021 pada semester 1. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama, rata-rata pengeluaran untuk konsumsi per kapita dapat menjadi salah satu indikator sejahtera atau tidaknya masyarakat kita. Yang kedua, yaitu rata-rata pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan. Sebagai contoh, belanja pakaian, membeli kendaraan bermotor, berwisata, keperluan pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu di lain pihak, pandemi COVID-19 yang sampai tahun 2021 masih ada di Indonesia, tampak membuat konsumsi di masyarakat menurun. Lalu yang terakhir adalah pemerintah diharapkan dapat membuat terobosan kebijakan berkenaan dengan mendorong konsumsi di masyarakat untuk merespon dampak pandemi. Lalu untuk rumusan masalah adalah bagaimana perbandingan pengeluaran per kapita sebulan di Indonesia antara makanan dan bukan makanan pada tahun 2021 pada semester 1. Lalu untuk tujuan penelitian adalah menyelidiki perbandingan pengeluaran per kapita sebulan di Indonesia antara makanan dan bukan makanan pada tahun 2021 pada semester 1. Dan yang kedua adalah memberikan rekomendasi terhadap pemerintah Indonesia terkait pengeluaran per kapita untuk konsumsi. Perbaikan tingkat konsumsi akan mendorong perbaikan kesejahteraan di masyarakat. Untuk penjelasan teknisnya, pengeluaran per kapita yang dimaksud adalah rata-rata pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga. Menurut BPS, pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Menurut BPS tahun 2019. Pengeluaran ini dibagi ke dalam dua kategori, yaitu makanan dan bukan makanan. Pengeluaran ini ditampilkan dalam periode sebulan dan mata uang yang digunakan itu adalah rupiah. Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 90%. Tingkat kepercayaan ini dipilih karena mengingat data yang kita olah itu adalah data sosial, sehingga ada ruang lebih lebar untuk terjadinya galat dalam pencuplikan data. Untuk analisis diagram batangnya, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, Jogja, dan Kepulauan Riau itu punya alokasi pengeluaran bukan makanan relatif lebih besar selisihnya dengan pengeluaran makanan dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi-provinsi dengan alokasi pengeluaran makanannya lebih besar dibandingkan bukan makanannya itu adalah Aceh, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi yang cenderung menjadi pusat ekonomi seperti DKI Jakarta dan juga Batam di Kepulauan Riau, dan atau provinsi yang mengedepankan sektor informal seperti hiburan dan pariwisata seperti Bali dan Yogyakarta, tampak memiliki alokasi pengeluaran bukan makanan lebih tinggi dibandingkan dengan makanannya. Bisa dilihat selisihnya itu cukup tajam. Adapun Nusa Tenggara Timur dan Papua yang memiliki presentasi kemiskinannya itu di atas 20%, cenderung memiliki alokasi pengeluaran makanan yang lebih besar ketimbang dengan yang bukan makanan. Selisihnya juga cukup tajam. Fenomena-fenomena tadi dicurigai dapat membuat bentuk distribusi dari alokasi pengeluaran ini memiliki beberapa pencilan di ujung kanan dan kirinya, sehingga bisa terjadi distribusi tidak normal. Untuk itu diperlukan box plot dan kurva densitas Gauss untuk memeriksanya. Baik, untuk analisis box plot, ini kita bisa lihat bahwa box plot dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan antara makanan dengan bukan makanan di tahun 2021. Nah, ini untuk yang pengeluaran bukan makanan itu terlihat memiliki pencilan lebih banyak di kanan.
sedangkan untuk pengeluaran makanan memiliki lebih banyak pencilan di kiri. Kemudian nilai median dari kedua box plot tersebut itu terlihat agak di tengah dan tidak terlihat banyak terjadi dislokasi. Kemudian apabila kita melihat dari min atau rata-rata dari keduanya pun seharusnya relatif dekat dengan nilai mediannya. Karena kotak kedua box plot pun cenderung memiliki ukuran yang sama, sehingga ada indikasi variansinya tidak begitu berbeda. Hal ini dapat dibuktikan juga secara perhitungan melalui R. Lalu yang untuk analisis kurva densitas, dari kedua kurva ini itu dapat kita kategorikan bahwa memiliki distribusi tak normal, yakni di mana ada pengaruh dari pencilan, namun distribusi ini masih bisa terlihat agak normal. Kemudian dilihat dari perhitungan statistik masing-masing, nilai median dari kedua kurva ini memiliki nilai yang cukup kecil. Kemudian untuk uji hipotesis, klaimnya ada perbedaan alokasi pengeluaran untuk konsumsi antara makanan dan bukan makanan di Indonesia pada tahun 2021. Tujuan uji hipotesis adalah menguji ada atau tidaknya perbedaan alokasi pengeluaran untuk konsumsi antara makanan dan bukan makanan di Indonesia pada tahun 2021. Kemudian untuk asumsi yang pertama, ukuran sampelnya besar, yaitu di atas 30. Kemudian yang kedua, sampel independen. Dan yang ketiga, distribusi tak normal pengaruh pencilan. Dapat diuji dengan uji U atau uji T, dua sampel independen. Hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Hipotesis awal, selisih median makanan dan bukan makanan adalah 0. Hipotesis alternatifnya, selisih median makanan dan bukan makanan tak 0. Uji U ini dilakukan dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,10. Sedangkan untuk uji T, hipotesis awal dan hipotesis alternatifnya adalah sebagai berikut. Hipotesis awalnya, selisih rata-rata makanan dan bukan makanan adalah 0. Kemudian hipotesis alternatifnya, selisih rata-rata makanan dan bukan makanan tak 0. Hasil uji hipotesis. Baik uji U maupun uji T memiliki kesimpulan yang serupa. Nilai P keduanya lebih besar dari alfa. Artinya, dengan tingkat signifikansi 10%, tim penulis tidak menemukan cukup bukti yang menegaskan adanya perbedaan antara alokasi pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan di Indonesia pada tahun 2021. Dari kedua uji hipotesis tadi, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan hubungan antara naiknya kesejahteraan dan naiknya pengeluaran bukan makanan, pemerintah Indonesia tampaknya harus lebih bekerja keras untuk mendorong lagi naiknya konsumsi bukan makanan di provinsi-provinsi yang cenderung alokasi bukan makanannya lebih rendah daripada makanan. Karena melalui kedua uji tadi, masih belum ditemukan adanya perbedaan antara kedua alokasi pengeluaran tersebut. Daerah 3T harus diutamakan untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan yang mendorong konsumsi bukan makanan. Kebijakan-kebijakan tiap pemerintah daerah pun harus sejalan dengan ini. Sebagai contoh, pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama untuk meningkatkan daya saing UMKM yang bergerak di sektor bukan makanan pada daerah-daerah 3T. Atau bisa juga menggerakkan sektor-sektor pariwisata di daerah 3T yang belum terkenal namun potensinya tinggi. Menurut penelitian Suhel dan Bashir yang dipublikasi pada tahun 2018, kedatangan turis pada lokasi pariwisata dapat berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di sekitar tempat pariwisata. Hal ini diharapkan memunculkan kenaikan pengeluaran untuk konsumsi per kapita bukan makanan. Diharapkan pada tahun mendatang, pola pengeluaran untuk konsumsi per kapita akan lebih banyak dialokasikan untuk bukan makanan alih-alih makanan. Untuk kesimpulan dan rekomendasi yang kami berikan, kesimpulannya, jadi tidak cukup bukti yang menegaskan ada perbedaan antara alokasi pengeluaran untuk konsumsi per kapita, baik antara makanan maupun bukan makanan di Indonesia tahun 2021 pada semester 1. Kemudian, untuk rekomendasi bagi pemerintah Indonesia, menurut kami perlu ada inovasi atas kebijakan-kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan untuk mendorong naiknya rata-rata pengeluaran
untuk konsumsi bukan makanan. Nah, ini menyebabkan pada beberapa periode mendatang, alokasi pola konsumsi ini dapat berubah. Jadi nanti diharapkan lebih banyak konsumsi bukan makanan. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain, 1. Peningkatan daya saing UMKM. Nah, peningkatan daya saing UMKM ini harus difokuskan untuk yang bergerak di sektor bukan makanan dan juga menggerakkan sektor-sektor pariwisata baru berpotensi tinggi. Sektor-sektor pariwisata baru berpotensi tinggi ini harus digali oleh pemerintah Indonesia, dicari terutama di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.